Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan, channel yang mengupas seputar dunia sepak bola, terutama di timnas Indonesia, tentunya dengan cara yang menghibur. Kali ini kita punya kabar besar ya, yang bikin kita bangga sama Garuda Muda kita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia U23 berhasil masuk ke dalam pot 1 dalam drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ini bukan sekedar pencapaian biasa. Ini adalah loncatan besar bagi sepak bola kita. Gimana dampaknya buat perjalanan timnas ke depan nantinya? Apa artinya buat masa depan sepak bola Indonesia? Yuk kita kupas sampai selesai. Keuntungan masuk pot 1. Ya, masuk pot 1 itu artinya Timnas Indonesia U23 tidak akan bertemu dengan 11 tim terbaik lainnya dari Piala Asia U23 2024. Seperti Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, ya, Korea Selatan. Lalu di situ ada Qatar, ya, Cina, Tajikistan dan Thailand tentunya. Tidak akan menjadi lawan kita di fase kualifikasi nantinya. Ini jelas keuntungan besar karena lawan-lawan yang kita hadapi di fase grup nanti bisa jadi lebih ringan dibanding jika kita berada di pot yang lebih rendah. Tapi pertanyaannya, apakah ini jaminan buat kita bisa lolos ke Piala Asia U23 2026? Jawabannya belum tentu. Karena meskipun peluangnya lebih besar, tetap saja timnas U23 harus tampil konsisten dan membuktikan bahwa kita memang layak untuk berada di level tertinggi Asia. Lalu apakah mampu Gerald Vandenbroek melebihi Sintayong? Ya, kita lihat bahwa pelatihannya timnas Indonesia U3 sekarang dihadapkan pada ekspektasi tinggi. Pasalnya, pelatih sebelumnya Sintayong berhasil membawa Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tantangan bagi Vandenbroek bukan hanya sekedar lolos ke turnamen utama, tapi juga melampaui pencapaian tersebut. Tentu saja, ia punya modal besar ya untuk itu. Tim ini memiliki talenta-talenta terbaik yang berkarir di Eropa, serta potensi kedatangan pemain-pemain baru yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Beberapa pemain yang berjasa di Piala Asia U23 2024 seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, dan Nathan Choaon harus meninggalkan tim karena faktor usia. Tapi jangan khawatir, karena ada sederet nama baru yang siap menguncang Asia. Beberapa pemain yang akan jadi andalan di kualifikasi Piala Asia U23 2026 ya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelo Ferdinand, dan juga ada beberapa dua pemain yang baru selesai dinaturalisasi ya seperti Dion Mark, Tim Geffen, dan tidak tutup kemungkinan akan datang lagi seperti Delano van der Heijden ya, lalu juga ada Leno Art, Mario Gisra ya, dan kita juga tidak lupa dengan Jens Reven yang sebelumnya tampil di turnamen Piala Asia U20 ya. Dengan komposisi ini timnas U23 berpotensi menjadi kekuatan baru di Asia. Bukan tidak mungkin kita bisa mengikuti jejak Vietnam yang sukses menembus final Piala Asia U23 2018 yang lalu. Ya. Bukan hanya Piala Asia U23 2026 yang menjadi target, ya, tapi kita juga harus melihat lebih jauh ke depan. Olimpiade 2028. Jika timnas U23 bisa terus berkembang ya, dan menembus semifinal Piala Asia U23 2026, maka peluang kita untuk tampil di Olimpiade pun akan terbuka. Namun semua ini hanya bisa terwujud kalau kita tetap konsisten dalam pembinaan pemain. Memberikan kesempatan bermain yang cukup untuk para talenta muda kita, dan tentu saja memastikan tim ini mendapat dukungan penuh dari federasi dan tentunya kita sebagai masyarakat dan pendukung timnas Indonesia. Nah teman-teman,
Itulah perjalanan dan peluang timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2026. Ini adalah momen bersejarah dan kita semuanya harus tetap mendukung mereka dengan sepenuh hati. Apakah teman-teman optimis dengan skuad Garuda muda kita atau masih ada yang harus dibenahi? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola, salam Garuda.